Apa kabar nih Mbak? Baik. Mana? Wah, udah lama nggak pernah ketemu kita ya. Iya, Mas apa kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Iya. Saya mau cerita-cerita tentang hantu. Hantu rimba. Saya punya pengalaman, percaya kayak gitu Bang? Karena kan waktu kecil itu kan hidup di kampung ya, yang waktu tahun 70-an itu, tahun 80-an itu belum ada listrik. Jadi kan rumah itu kan kondisinya gelap. Nah, itu tuh aku tuh cuma pernah denger langkah kaki aja, tapi kalau wujudnya memang belum pernah lihat. Kayak langkah kaki. Percaya sih, aku percaya juga sih ya. Cuman karena dari cerita pengalaman pribadi nih. Oh pernah ya? Waktu umur 5 tahun nih, pernah jatuh dari tangga tuh. Iya. Jatuh dari tangga waktu tinggal di Jakarta, dikarenakan melihat sosok nenek-nenek nih. Kaget? Bukan kaget. Jadi diajak ngobrol, tiba-tiba didorong sama dia. Oh. Mungkin dia nggak suka apa gimana, nggak ngerti lah ya. Jatuh tuh. Kerasa itu didorong? Yang lihat kan melihat sosok tersebut kan. Nah, terus didorong dia jatuh, akhirnya kan ya kesleo mungkin ya, batin lah. Iya. Tapi sampai sekarang masih ingat, memang itu benar-benar melihat gitu. Sosok entah itu nenek-nenek itu. Halusinasi itu apa, tapi memang melihat kenyataannya, merasakan melihat sesuatu. Gitu. Iya. Tapi kalau aku pernah Mas ngalamin kayak ini sih pengalaman mistik ya. Aku pikir itu tuh kayak kram, ternyata itu bukan kram. Karena kan aku pernah nih tinggal di kontrakan itu. Jadi posisinya aku lagi rebahan nih, tahu-tahu kaki itu geraknya begini nih, nah gini, tapi sakitnya minta ampun. Itu kan diurut tuh, nggak ada yang ngurutin, terus kayak dia diusir gitu loh, udah pergi jangan ganggu kayak gitu kan. Bener lagi, terus begini lagi nih, sakit banget nih, nangis aku karena kan di sendi-sendi sini kan namanya kayak orang ditarik, diperes itu kan sakit tuh, sampai tiga kali itu. Nah terus aku tanya nih sama yang mijit nih, aku kenapa gitu kan? Tadi ada sosok yang dia itu korban perkosaan. Si perempuan ini korban pemerkosaan, tapi badannya disiksa dulu. Jadi dia ngerasain sakit kayak tulangnya patah-patah gitu. Jadi dia kayak ada emosi nih, lihat aku nih, aku mau dipatahin gitu loh. Itu antara percaya dan nggak percaya, tapi aku bener-bener rasa kalau kram kan biasanya kan di sini nih. Bukan di mata kaki, ini di persendian. Nah, di betis kan kaku doang gitu kan. Ini nih sakit banget Mas. Jadi kayak pokoknya tahu-tahu kakinya tuh gerak begini. Itu umur berapa itu? Udah tua. Oh, udah tua. Jadi ngakuin udah tua. Udah tua, udah berapa tahun yang lalu? Udah tua. 5 tahun yang lalu deh. Itu udah tua kan? 5 tahun yang lalu udah tua. Sudah. Tapi sekarang makin tua renta. Ya gitulah, sudah ada putih-putihnya. Tapi pengalaman yang melihat banget nggak pernah ya? Nggak pernah. Saya melihat setan dalam wujud manusia baru sering. Ditipu orang loh gimana? Itu lebih menakutkan daripada setan yang mukanya hancur. Saya kalau lihat itu tuh gini, aku pantengin ini orang kenapa ya mukanya? Karena kita bisa jadi setan juga, Bang. Nggak ada serem-seremnya ternyata. Orang ya. Setan tuh nggak ada serem-seremnya. Setan kita itu difabel semua kan. Nenek nenek gayung. Ya mungkin juga ya, mungkin karena dari orang tua kan ya nyeritain itu waktu kecil mungkin ya. Jadi psikologisnya kena tuh. Oh jangan duduk di sini nanti ada hantu. Terus kuntilanak segala macam itu kan perwujudan dari cerita orang terdahulu kan. Iya, kayak kalau maghrib itu. Kita masih kecil, termasuk saya masih kecil nih, aku masih kecil. Akhirnya mindsetnya kan, ternyata hantu tuh seperti ini. Nah, makanya bisa terjadi sih waktu itu mungkin lagi bengong mungkin ya. Iya. Di atas rumah, akhirnya ngeliat sosok si nenek-nenek itu. Tapi memang dijorokin sih, berasa dijorokin. Gue juga nggak tahu itu berapa enggak ya, nah kejadiannya waktu umur 5 tahun. Tapi ini kejadian yang sudah dewasa ada, yang masih remaja. Waktu di Jogja, ada taman lah gitulah, taman lagi sama temen tuh, nginep ke Jogja, masa kuliah itu. Itu ajak ngobrol tuh sama perempuan, memang bengong sih keadaannya, rokok, ngobrol sama dia. Nah, berjelang mungkin 15 menit atau lebih kali ya, tuh lupa tuh ingatan tuh, ngeblank. Tiba-tiba sadar udah ada di rumahnya temen yang di Jogja. Udah ternyata habis diobatin katanya. Itu yang namanya dibawa lampor kali, gombel kali ya?
ternyata habis diobatin gitu ya. Ada cerita gitu tuh Wewe Gombel kan. Lu habis main dari mana gitu kan. Enggak, aku cuma ngerokok doang di kolam. Usia berapa itu remaja? Wah, udah kuliah mungkin 19 tahun tuh ya, lupa ya, 18 19 kali mungkin ya. Lupa lah. Ya. Ya pengalaman ada sih kayak gitu. Ya antara percaya nggak percaya sih. Kalau justru itu kalau masalah mindset, karena orang tua saya itu tidak pernah yang namanya cerita soal mistik. Cuman kalau yang kayak misalkan orang yang kok ilmu gaib nih, orang yang tiba-tiba mental kayak gitu kan. Nah untuk sementara ini sih nggak percaya, karena pernah pengen waktu remaja tuh kan penasaran tuh, ikutlah perguruan gitu tuh, orang-orang yang belajar kayak gitu kan. Jadi tuh yang lain tenaga dalam ya itu ya? Yang lain tuh katanya benar gitu. Kalau aku ngerasain itu bohong, karena aku tuh waktu pada saat kayak gitu malah ngebohongin mereka gitu, paham nggak? Jadi pas mereka tuh mendorong gitu kan pakai tenaga dalamnya. Iya. Jadi aku tuh pura-pura sebenarnya. Pura-pura mental kan? Mental. Ya untuk mendukung lawan kan? Mendukung lawan. Karena kan kasihan kalau kita nggak menyeimbangkan diri kan kasihan ya dia. Makanya tuh sebenarnya apa bohongan apa enggak ya nggak ngerti. Nah, kalau soal kepura-puraan ini nih Mas. Pura-pura waktu itu aku tuh. Kalau hipnotis bagaimana? Menurut Anda? Kalau hipnotis sih itu sebenarnya permainan ya, karena orang yang mentalnya kuat sama orang yang nggak mudah mati, dia tuh fokus orangnya. Nyata nggak kalau kita dipengaruhi otaknya? Tapi nggak semua orang bisa Karena gini, saya sudah pernah dihipnotis. Tapi, anakku kan nanya ini gini, Ibu, emang tadi itu benar-benar Ibu itu kayak gitu? Enggak, pura-pura. Maksudnya hipnotis itu diambil barangnya apa gimana? Enggak, jadi diajak bicara dan disuruh dia itu nurut gitu, bukan dihipnotis ditipu apa atau apa. Ini kayak hipnoterapi gitu loh Mas. Kita diajak dalam keadaan tidur setengah sadar katanya ya, dibikin kayak modelnya uya-kuya itu. Jadi dibikin setengah sadar, kita ditanya apa, kita disuruh apa, nurut. Tapi kalau menurut pikiran saya nih, logika saya nurut itu karena saya tuh kasihan sama dia gitu loh. Ntar kalau aku disuruh nggak mau kan kasihan ya, ada yang nonton kan. Jadi ya itu kembali lagi itu ke kembali lagi itu ke pura-puraan kan. Waktu itu kan lagi bercanda nih ini si terapis ini ceritanya nih, si terapis ini, yuk aku hipnoterapi yuk gitu kan. Ya udah aku gitu. Yang nonton kan anak-anak tuh ada berapa tuh teman-teman anakku pada nonton kan, ya kan biar seru kan. Benar-benar. Nah itu pura-pura tuh. Emang bener Ibu tadi hipnotis bener nurut sama ini gitu kan? Enggak, Ibu pura-pura. Ibu sebenarnya bisa kayak gini loh Mas. Kepalkan tanganmu, makin lama dia bukannya makin lepas tapi makin kuat gitu kan. Oh iya tahu. Tapi itu padahal otak kita yang nyuruh, bukan karena suruhan dia. Jadi kita memang kepalin, nanti kalau nggak dikepalin dia kesian gitu kan. Kalau kita lepas, ya hipnoterapinya nggak. Jadi aku menghargai. Bener ya, itu kepura-puraan itu di situ. Jadi aku membohongi publik namanya. Kalau orang yang mempelajari mungkin kayak public figure lah yang memang bisa menghipnotis orang, mungkin bisa ya. Mereka bisa ya. Aku belum pernah dihipnotis juga sih. Karena kalau menurut aku tuh permainan kata sih sebenarnya. Sama kayak gini. Sama kayak ilmu pengasihan misalnya. Pelet tuh. Sebenarnya permainan kata sih. Walaupun tuh orang mungkin katakanlah dipakein sesuatu pada tubuhnya, kalau dia tidak bisa berkomunikasi, orang pun tidak akan tertarik sama dia. Makanya kan ada laki-laki misalkan ketipu sama perempuan. Sebenarnya karena perempuan itu jago mengambil simpati, ambil hati. Betul. Nggak perlu keren, nggak perlu cantik, nggak perlu ganteng, yang laki nggak perlu kaya, nggak perlu ganteng. Betul. Mempengaruhi. Karena waktu itu ada buku waktu sekolah tuh pernah ada buku lah, cara mengambil simpati orang tanpa ilmu-ilmuan ya. Lah, gitu kan. Aku pernah pelajari itu sedikit sih, mempraktekkan. Ya itu kan kalau remaja kan karena pengen dapat pasangan, maksud pacar kan. Iya. Praktekin. Iya. Tapi memang bener. Cara kita itu ada bukunya itu Mas, berbicara, cara kita nyari simpati lawan jenis kita,
Nah itu bisa tertarik mereka sama kita. Itu bukunya bukan judul cara mempengaruhi mempengaruhi pikiran orang lain deh. Kayaknya ada tuh, aku pernah baca tuh. Kayak hipnotis juga, menghipnotis orang yang tadinya nggak suka sama kita jadi suka sama kita. Cuma kalau ngomongin masalah pengasihan itu kan berarti kan juga mempengaruhi ya. Sebenarnya buku itu bisa membantu orang untuk bekerja pada saat itu. Untuk apa? Coba pada saat kepercayaan diri. Interview kan, waktu lama kerja, aku butuh itu kan supaya percaya diri, supaya HRD atau seorang direksi yang menginterview aku kan tertarik gitu. Iya betul. Karena kan kadang-kala kan kita kan kalau lagi presentasi pun hoki-hokian juga menurut aku ya. Betul. Walaupun kita ijazahnya apa, sebagus apa, kalau kita nggak hoki, terus juga kita nggak bisa narik lawan simpati komunikasi kita dengan baik, pasti orang nggak akan milih kita juga. Enggak, emang betul. Kalau di sekolah itu saya itu termasuk entah ranking berapa ya, tapi kalau dalam kehidupan aku termasuk orang yang kuat gitu loh. Kayak masalah kerja, di tempat kerja juga ya walaupun nggak berprestasi tapi bisalah kerja, bisalah menghidupi diri sendiri. Kan sekolah kan nggak melulu dengan angka sekian dia akan menjamin dia nanti kerja begini begitu kan, enggak. Jadi ya kalau pekerjaan itu ya etos kerja kita bagaimana, effort kita bagaimana, kan mencintai pekerjaan kita bagaimana. Kalau sekolah kan apa sih hafalan, lebih ke hafalan. Mencintai pekerjaan penting banget. Sama kayak usaha juga. Aku pernah bangkrut tuh usaha tuh. Karena aku waktu itu nggak mencintai usahaku tuh. Usaha apa karena itu? Bukan di fashionnya gitu kan. Oh iya. Karena ada usaha lah kayak gitu. Karena memang perlu kecintaan setengah kita. hati ya. Jadi kalau nggak fashionnya karena kan orang kan ada yang begini dan itu ngalamin tuh. Berambisi kan. Dari situ aku ambisi itu. Berambisi karena kalau dengan bisnis ini salah satu bisnis lah. Gue menghasilkan sekian kuantiti per hari, oh untung gede nih, dibanding usaha yang lain gitu kan. Kok sedangkan kita udah pelajarin kan cara-caranya kan, mencoba kan, padahal bukan passionnya. Realitanya beda. Seperti gini aja, misalkan aku suka mobil misalkan, atau kendaraan, kan kalau misalkan jualnya aksesoris kendaraan mungkin masih bisa berjalan sampai saat ini gitu, karena emang aku suka gitu kan. Otomotif gitu. Iya. Sebenarnya dari itu passion kayak ini nih Mbak nih suka masak. Udah di situ aja. Iya. Jangan kemana-mana. Betul. Karena kalau saya kan passionnya di masak ya. Ibu saya di pakaian. Nah dulu tuh saya dipaksa sekolah untuk ke butik. Jurusan jahit menjahit lah, aku bikin pola aja susah, matematika aja dodol kan, kan hitung pola itu kan, hitung pola per berapa kan, lihatnya itu udah buat aku itu sesuatu yang tidak menarik gitu loh. Tapi kalau saya disuruh bongkar pasang kompor, nangkep lele itu tuh seru gitu. Kan kalau di sekolah kan gitu kita diajarin nangkep lele itu ada triknya mas, benar. Biar nggak kepatil kan itu. Terus zaman dulu sekolah itu yang kompor yang sumbu itu satu-satu dipasang kayak. Udah nggak ada sekolah kayak gitu Pak ya. Udah nggak ada sekarang. Tapi sekarang kan udah elektrik semua. Tapi itu buat aku seru gitu kayak. Tapi itu buat skill sih bagus itu. Kayak di dapur itu kalau ibu saya kan toko ya, dia harus duduk nungguin pembeli gitu, paling nggak betah itu. Pekerjaan yang paling membosankan buat saya. Kalau saya tuh suka di dapur nih, cuci piring lah, apalah semua pegang. Jadi jalan sono, jalan sini. Makanya nggak pernah gemuk. Betul. Tapi ada satu juga yang bisa aku patahkan nih Mbak. Apa itu? Walaupun bukan passion ya. Ini kebetulan sepupu nih saudara aku nih. Yang pasti jadi duit nih. Walaupun dia tuh nggak suka. Garmen. Walaupun dia nggak punya basic itulah ya. Kebetulan dia menikah sama bos perempuan yang cowok nih ngerti bisnis itu kan, karena pernah kerja di butik gitu. Akhirnya bukalah konveksi. Nah karena dia mencoba untuk belajar, cowoknya nih kan coba untuk belajar, suaminya, dan akhirnya dia mencintai pekerjaan tersebut. Dia suka karena ada hasilnya kan, ada income-nya kan. Sekarang bisa berjalan sampai sekarang, dan bahkan butik-butik dari Kemang dan lain sebagainya ngambil ke dia. Oh iya. Dan lumayan hasilnya, dia bisa hidup bagus. Tapi memang sih. Jadi sebenarnya intinya walaupun kita tidak punya atau nggak suka sama suatu bidang, kalau kita akhirnya konsisten, disiplin, bisa sukses. Betul. Ya karena memang sebenarnya gini ya, kalau ibaratnya hidup itu kan
berjalan ya sedikit demi sedikit. Kalau kita ini nggak jadi ganti, ini nggak jadi ganti, akhirnya tetap nggak jadi gitu kan. Makanya kalau bahasanya sampean kan mungkin kan istiqomah gitu ya, harus istiqomah dalam satu bidang itu. Jadi ya step by step lah. Istiqomah udah ngerti itu bahaya nih. Ngerti istiqomah dia. Tahu Mas aku. Temen aku soalnya ada yang namanya istiqomah. Iya. Itu tuh kayak dulu. Nah ini kalau kembali ke istiqomah ini manifestasi juga. Nih saya nih dari kecil nih cita-citanya nih aku pengen buka bakery, tapi aku dulu cita-citanya pengen buka bakery nih. Namanya Mary Bakery gitu. Aku kan Anna Mari ya. Mary Bakery itu kayaknya keren juga gitu. Tapi ternyata aku pas ngambil di jurusan tata buka itu kayaknya bakery itu jelimet. Nah aku nggak suka tuh pekerjaan yang jelimet, kayak bikin kue kering, gosrek lagi, dibentuk, dibikin lagi gitu, nggak mau aku. Masak kan sekali masak jadi. Akhirnya aku ngambil yang tata boga. Tata boga terus kalau tapi emang sekolah ya? Sekolah. Oh emang sekolah. Iya. Jadi itu apa, otodidak? Enggak. Jadi yang cita-citanya bakery ini jadi ke rumah makan, dan itu tercapai. Itu cita-cita dari kecil Mas. Itu walaupun ibu didorong udah kamu jualan baju aja, enggak, saya pengen punya rumah makan gitu. Itu terjadi ya, karena ini dari kecil udah aku tanemin. Nah sekarang yang bakery ini masih jadi cita-cita saya nih. Saya pengennya tertarik juga bakery. Saya pengennya anak saya tak suruh ngambil bakery. siapa tahu kan keinginan saya tercapai lewat suka dia. Suka dia suka bikin kalau pulang libur mah aku besok mau bikin ini. Bisnis makanan itu menguntungkan. Untungnya gede loh. Lumayan. Sama kayak bisnis obat. Serius. Iya, obatnya. Dulu ada teman juga tuh sambil kerja, padahal dia bukan apotik dia. Dia cuma di pasar gitu. Toko ya. Toko obat biasa. Tapi itu lebih menguntungkan dibanding gaji dia loh. Bisa jadi, tapi kan memang kalau bisnis begitu ya Mas, kalau karena obat tuh sepanjang masa juga. Aku tuh bukan 2 kali untungnya. Triple. Bisa 3 kali keuntungan. 3 kali 4 kali ya. Makanya rumah sakit coba atau apotik. Ya kalau dia manajemennya bagus nggak mungkin bangkrut. Rumah sakit nggak ada yang rumah sakit miskin ya? Iya, nggak ada yang miskin. Karena nggak ada rumah sakit murah. Karena obat kan mahal. Dan mereka kan banyaknya kan marketing nggak ngejual tapi naro kan. Ya, misalkan aman jadinya yang nggak ada. Mungkin pertama kita beli dulu lah. Ibaratnya kerugian minimal. Kan nanti datang nitip obat kan. Iya. Nah, kita nggak perlu modal lagi untuk beli. Kita tinggal bantuin ngejual aja itu obat. Nah itu namanya expire kan bertahun-tahun. Gitu. Iya, namanya itu bisnis keuntungan maksimal itu begitu, nggak ada ruginya ya, karena bukan barang. Ya itu sempat dulu tuh punya temen juga mau bisnis buka klinik ya, cuma nggak jadi itu di Depok sini, nggak jadi. Padahal itu bagus banget. Udah setting desainnya segala macam, tempatnya udah jadi ya, nggak sampai karena pertama kan kalau bisnis rumah sakit ya yang dicari kan daerah mana yang banyak rawan biasanya kan. Rawan sakit atau rawan kecelakaan gitu. Itu pas berdiri klinik atau rumah sakit itu pasti laku. Itu kalau orang bisnis rumah sakit itu bener nggak menurut Anda? Soalnya kan ada 2 pikiran nih. Satu cita-citanya ini nyembuhin orang-orang yang sakit. Tapi kalau dia sepi siapa ya yang sakit? Yang ngarepin orang sakit kan? Karena orang pasti semuanya setiap hari banyak yang sakit. Nah iya, itu bener nggak doanya ini mudah-mudahan ada orang sakit nih jadi bener. Dan emang rumah sakit rame. Masing-masing adil Tuhan juga. Ada rezeki masing-masing kan. Ya amit-amit ya. Misalkan tiba-tiba ada yang patah tulang kan ada rezeki orang yang obatin patah tulang kan. Jadi itu seperti bengkel loh jadinya. Mana sih ada motor rusak enggak sih orang? Ada kecelakaan enggak ini motornya pada patah-patah. Biar bengkelku laku itu kan pikiran jelek ya. Pikiran jelek. Jadi tidak semua profesi itu gini, sesuatu yang jelek ada manfaatnya. Yang bagus apalagi ada kejelekan. Nah, itulah juga, kembali ke yin yang ya. Keseimbangan alam. Memang harus berarti kalau makanya di mana-mana ada orang baik, ada orang jahat. Iya memang. Nggak mungkin semua orang baik. Karena kalau baik semua pasti kiamat, Mbak. Apa iya? Iya pastilah. Baik semua nih, Tuhan juga mungkin bete. Wah baik semua nih udah nih. Oh udahlah udahin aja gitu. Udah selesai, udah tamat gitu. Tapi kayaknya sampai kapan ya ada orang semuanya baik? Nggak ada. Nggak akan ada. Karena setan selalu bekerja Mas. Nggak ada. Karena memang setan berguna buat manusia. Berguna loh bener. Kalau nggak ada setan kita nggak bisa hidup. Coba hidup monoton kali, nggak seru kali ya nggak ada gitu, setan. Misalkan malaikat doang, terus setan nggak ada. Kita nggak ada yang makan. Nggak ada yang apa? Nggak ada yang makan, sama nggak ada yang beranak pinak.
kita kalau di aku ya berzikir terus. Kalau mungkin yang di Mbak ibadah terus. Zikir kan? juga. Ya kan? Ya, zikir juga lah. Nggak ada yang ngapa-ngapain ke orang. Iya ya. Gunanya setan ada. Nah itu kalau itu sih di akhir zaman itu begitu, orang berdoa itu udah cukup ya kan. Kan duniawi udah selesai. Yakin emang dari zaman gitu. Bisa juga di akhir zaman malah kacau semua. Lebih ngeri ya. Lebih ngeri. Akhir zaman kan shutdown, bumi di shutdown. Kayak komputer di shutdown, di off dulu. Tapi emang bener sih, berlebihan tuh nggak bisa kan. Kita juga sukses pasti karena pikiran, Pak. Kayak tadi kan, misalkan mikirin pengen jadi buka restoran. Akhirnya kan kejadian kan, pernah jadi punya teras. Nah itu ilmu manifestasi tuh katanya tuh begitu. Karena kan dari kecil apalagi remaja pengen seperti itu kan. Gitu. Terus di otak itu terus ditanemin gitu dan. Sama lah mungkin orang yang jadi artis segala macam dia emang dulu pengen jadi itu. Karena kan sekarang ada banyak ilmu yang ngajarin gini Mas, kayak afirmasi, scripting. Aku udah nyoba tuh tapi belum ada yang berhasil tuh. Orang kaya aja sebenarnya dari pikiran juga loh. Kalian coba deh. Sampai kita sadari, makanya dulu waktu remaja nih atau anak-anak nih yang masih yang punya anak dari kecil aja cita-citanya apa? Pengen jadi ini jangan pengen jadi orang kaya aja gitu. Nanti kan dia akan terdoktrin pengen jadi orang kaya, Iya, itu namanya manifestasi. Banyak orang kaya teman-teman juga yang dulunya bukan siapa-siapa. Misalkan contoh, udah ditanemin dulu ya. Nakal dulu teman kita tuh paling nakal lah, bolos terus. Kayaknya nggak mungkin kaya nih orang gitu. Ketemu udah remaja, udah tua, tiba-tiba jadi bos dia. Iya. Banyak nggak kayak gitu? Banyak kayak gitu. Iya ada. Kan ada beberapa, tapi ini sebagian ya. Ada beberapa yang dulunya kelihatan pinter, cerdas dan lain sebagainya. Karena dia public speakingnya juga nggak jago, dia mungkin tidak ada ambisi apa-apa hidupnya, biasa-biasa aja hidupnya. Iya, ini nggak ada tujuan. Kalau nggak ada tujuan ya kayak saya nih kondisi, kayak saya nih posisinya lagi nggak ada tujuan. Kayaknya setak. Bener loh. Punya anak introvert, nah kalau menurut saya sih anak introvert itu dilarikan ke skill aja, dalam arti misalnya kalau laki-laki mungkin ke teknik. Anakku tuh extrovert tuh, introvert. Kalau perempuan misalkan larikan ke tata boga atau nggak apa-apa itu. Iya. Dia di situ aja udah, karena dia nggak akan bisa menjadi leader atau apa gitu. Kan dia harus asik dengan dirinya sendiri. Dengan diri sendiri. Iya, kalau masak kan gitu. Iya. Fokus aja ke wajan. Anakku tapi tuh kalau anak yang komunikatif, nah itu dia bagus, dia punya dua bisa tuh, pengetahuan bisa sama public speakingnya juga bagus. Sebenarnya anakku dulu pengennya ke hukum, ke hukum Mas. Jadi pengacara kan jago ngomong, pengacara ya. Kalau dia nggak jago ngomong nggak usah jadi pengacara. Itu gitu. bapak yang temennya Pak itu Hotman. Iya loh. Udah jago-jago. Kita mau orang Jawa mah nggak bisa jadi. Jarang kan pengacara orang Jawa. Iya jarang sih. Ya, ada sih, tapi emang orang Jawa apa nggak banyak. Mayoritasnya memang Sumatera sih ya. Yang ngomongnya hukum ya, lawyer ya. Apa karena mereka suaranya tinggi, nada suaranya tinggi ya? Bisa jadi bisa juga. Gertakannya kenceng gitu kan, kalau jadi lawyer kan harus gertakannya kenceng. Aku pernah juga tuh ngobrol diajarin lah sama orang Jawa juga diajarin. Karena memang setiap daerah itu yang membentuk orang. Untuk orang tuh dari lingkungan. Iya. Bener dari lingkungan loh. Ada daerah tertentu orangnya males-males. Ada yang rajin-rajin. Ada daerah tertentu memang dicetaknya cakep-cakep gitu. Memang dia orang Sunda cantik-cantik. Emang dia mungkin diciptakan jadi artis mungkin Pak. Iya mungkin. Artisnya ngambilnya dari daerah situ. Mayoritasnya gitu ya. Kayak orang Jawa ya mungkin dia kan ya, kalau menurut aku sih jago diplomatis menurut aku. Masa Jawa. iya? Makanya presiden di kita banyak orang Jawa. Iya. Sebenarnya dari sekian itu banyak. Hukum alam apa ya? Iya, kayak mungkin Tuhan itu udah mengkotak-kotakan ini kamu saya kasih kalian ini ya karakter ini. Nggak bisa disalahkan juga atau nggak bisa iri juga, misalkan Tuhan kenapa sih nabi-nabi adanya di sana dari Yahudi misalkan, atau dari Arab ada juga itu misalkan. Ya karena memang sudah ditaruh di lingkungan seperti itu. Sudah dikotakin di situ ya. Messenger gitu kan. Kayak tiap daerah juga kan parasnya kan beda-beda Mas. Beda-beda. Bentuk muka beda-beda. Ada yang kalau orang Sunda itu kan halus ya, ayu gitu kan, lemah lembut. Kalau orang Jawa kayak aku, tapi kayak aku katanya kayak orang Batak, katanya muka aku kotak. Ya mungkin dulunya kali dengerin lagu Batak kali gitu. Gak pernah. Tapi ada juga dulu juga punya temen yang mantan bos juga. Orang Sunda malah mantan bos apa mantan pacar? Orang mana? Orang Sunda tapi kayak orang Batak. Suaranya gitu, suara kayak orang Batak. Tapi kalau orang Sunda kan kalau ngomong mendayu-dayu Mas, lembut gitu kayak. Ya, karena mungkin wanitanya ya. Counter
dari lingkungan tempat tinggalnya berbukit-bukit dan adem kan. Buahnya kan kalau adem kan pengen istirahat ya, dingin. Jadi kalau daerah yang Sumatera atau apa mungkin panas, airnya jadi keras. Bergejolak terus ya, mendidih. Kalau di SD waktu itu kan diajarkannya kan karena mereka juga jauh-jauh jarak rumahnya. Iya. Jadi harus panggilnya kencang. Kencang. Itu di SD diajarnya kayak itu gitu. itu daerah timur yang hidupnya di pantai itu Mas, yang jarak ke rumahnya berapa meter. Woi gitu. Orang timur kuat-kuat. Karena dia ada suaranya bagus-bagus juga, ya itu pasti makanan juga kan, karena dia ada di lingkungan laut menurut aku sih. Iya, kalau ngomong kalau nggak teriak nggak denger. Kalau di laut itu kan tenaga jadi bagus, tulang juga jadi bagus, mereka berenang kan. Asin tuh air asin. Betul. Menurut aku sih kayak gitu. Dan pernah baca suatu artikel pengaruh air laut tuh memang buat tenaga. Oh ya? Buat tulang. Oh, baru tahu aku malahan. Iya, ntar buka aja di Google. Kalau bukannya kalau air laut itu cuma untuk ngobatin burik ya kan? Berarti Mbak udah sembuh karena burik ya? Oh, saya alhamdulillah ini. Nggak burik. Nggak burik. Tapi ada keinginan untuk buka usaha lagi kan? Oh, ada dong. Karena kalau orang sudah usaha pada saat dia jatuh tuh dia penasaran. Saya tuh penasaran, masih pengen, kalau orang tua kan menyarankan untuk pindah ke daerah ya, karena situasi perekonomian sekarang lah dengan saya yang kondisi ekonominya lagi morat-marit plus duit juga nggak punya, ibaratnya udah pulang aja pindah, karena kan saya kan pendatang nih di sini. Suruh pindah, suruh usaha di sana. Tapi saya masih penasaran, saya ingin kembali ke masa lalu yang saya bisa menaklukkan gitu loh. Karena kan dulu kan saya juga berjuang dari. Oh, dulu kan menaklukkan siapa namanya, Mas Roni. Nggak tahu itu. Mas Roni udah nggak ada. Iya, si Masnya kan udah nggak ada nih. Tapi aku nggak menaklukkan itu, aku menaklukkan kerasnya kota besar gitu kan. Karena saya dari kecil perantauan. Tapi memang waktu dari luar kota, pas pindah ke kota Jakarta, sendiri apa emang udah ada saudara di sini? Sendiri. Oh, sendiri memang? Sendiri. Itu masih gadis? Sama itu. Masih gadis? Enggak sendiri, sama pacar nih ceritanya nih. Dulu masih pacar, terus aku kerja di mana? Lupa. Oh, dibawa lari pacar kan ya? Enggak dibawa lari. Sama pacar, terus pindah ke Jakarta, cari penghidupan di Jakarta, terus kita pulang nikah, terus balik lagi ke Depok, terus merintis. Merintis dari situ, makanya sekarang kan dulu aja nggak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, ibaratnya nggak kenal lingkungan dong. Ya kan, kita benar-benar baru. Itu bisa gerak gitu loh. Kenapa sekarang saya yang sudah kenal dengan tempat saya tinggalin sudah dari tahun 2007, berarti udah berapa puluh tahun itu kan? Udah lebih dari 10 tahun. Kenapa saya tidak bisa menaklukkan? Nah, pada saat itu pertanyaan saya. Usaha itu sukses, itu berapa tahun suksesnya misalnya? 1 tahun jadi 6. Bukan. Maksudnya berjalan berapa tahun tuh akhirnya tiba-tiba collab gitu? 14 tahun. Oh, berarti sukses lah, lama juga tuh usahanya. Lumayan, udah dapet nyawa satu, nggak dapet nyawa sih, gagal sih. Nyawa sih serem amat. Gagal buat ngobatin suami kan ke rumah sakit kan, jadi habisnya kan banyak tuh. Tapi nggak kebeli nyawanya. Nah, keuntungannya habis hasil, buat biaya obat. Iya, hasil dari itu tuh. Ada yang sebagian, tapi bukan sebagian kecil ya, ini sebagian besar nih larinya ke situ. Nah, kan 14 tahun tuh durasinya lama nih Mbak. Nah, mungkin kita bisa kasih motivasi buat teman-teman yang mungkin lagi usaha atau lagi mau coba usaha supaya pede atau bisa mempertahankan usahanya atau apa? Kalau menurut saya ya, yang namanya orang usaha itu harus konsisten. Jadi kan kalau bukaan awal itu nggak mungkin langsung rame. Mau rame, nggak rame, laku, nggak laku, tetap kita bikin jadwal nih, buka jam 7, tutup jam 10, ya sudah. Ada orang, nggak ada orang. Nggak perlu budaya-budaya pakai sesuatu ngaret. Oh enggak. Yang magic gitu. Oh enggak. Nggak percaya sih saya gitu-gitu. Pakai gituan Mbak? Enggak. Pas tahun enggak. Enggak pernah. Enggak pernah. Ya. Aku tuh pernah pengalaman Mas 2 kali. Jadi pertama sebelum aku bisnis yang rumah makan itu kan aku buka mie ayam. Oke. Mie ayam di pinggir jalan. Orang ntar dulu. Bukan pakai magic nih. Orang bilang begini, kamu mau buka, kamu mesti tanya orang pintar, harinya apa, tanggal berapa, jam berapa. Aku juga pernah kayak gitu juga, disuruh gitu tuh ya. Nah, aku nanya nih, karena kan suami kan bilang, ayo bu, gitu kan, kita coba. Ya udah, kita coba. Aku ikutin nih sarannya si orang pintar ini, harus buka hari ini, liburnya harus hari ini. Nah gitu kan, ikutin, nggak jadi tuh bisnis. Oh jadi? Nggak jadi. Terus yang kedua nih, pindah aku buka waktu itu bakso. Namanya harus ini, jenjemnya apa gitu kan, kita orang Jawa kan ngomongin jenjem juga. Bukanya hari ini, nggak jadi juga.
Nah, yang ketiga yang 14 tahun jadi ini adalah spontanitas. Dari ucapan spontanitas, saya ngobrol sama suami bilang, ini kok ayamnya kayak gini gitu ya, ayam protol kan aku namanya ayam protol. Kok ayamnya protol gini? Pak, namanya ayam protol aja yuk gitu. Artinya apa tuh protol? Protol itu artinya gampang runtuh gitu, jadi lembut gitu ayamnya kan. Berarti karena kalau buka Google masih ada nggak tuh namanya tuh ayam protol? masih ada. Wah, masih ada. Google masih ada. Gue udah cek tuh teman-teman Iya. tuh, buka tuh ayam protol. Historinya ada nggak tuh di situ? nggak diceritain di Google. Ya, terus yang dari hati kita itu yang karena keseruan lagi ngobrol-ngobrol nemu nama itu yang bisa jadi 14 tahun ini. Tapi yang katanya nanya orang pinter 2 kali ini saya nyoba uji nyali juga ya, pengen tahu gitu kan. Kosong, zero. Nggak jadi, Mas. Berarti ini mungkin kalau kita mempercayai sesuatu, yakin banget, keyakinan tetap bisa berjalan mungkin. Pas sukses, kita jadi meyakini. Ini lagi pikiran. Iya, karena coba di negara-negara lain nggak pakai kayak begitu bisa sukses aja mereka. Semua orang kaya ya malahan ya. Standar hidupnya bagus. Tapi keyakinan. Betul. Kita yakin. Kita kan sama aja kayak kita beragama. Iya. Kita yakin sama agama kita kan, doa apapun ya dijabah. Kalau kita baca sesuatu sampai pagi kita baca, kita nggak percaya, nggak hasil juga. Nggak, iya. Karena kalau di iman saya itu, iman sebiji sawi pun akan menyelamatkan kamu. Jadi kalau kita punya percaya gitu ya, udah percaya, yakin pasti akan terjadi gitu. Sesuatu itu akan terjadi, tapi yang positif ya, jangan kita mencita-citakan yang negatif. Kan kadang-kadang kita itu kan hilang keyakinan ya. Kalau kondisi manusia itu kan nggak stabil ya. Kalau lagi galau, kok Tuhan kok nggak ngasih, tapi kita kalau lagi yakin Tuhan pasti kasih, itu kan semangatnya kan naik tuh. Kita kalau lagi ngedrop kan pasti gitu, Mas. Kayak wong Jawa bilang tuh mutung gitu. Aku kok mutung ya, kayaknya aku udah minta kok. Mutung itu putus asa. Oh, putus asa. Terasa aku kok putus asa, kok apa yang aku minta kok nggak didengar ya, padahal Tuhan itu sebenarnya menjawab doa kita. Jawabannya tuh ada 3 nih, Tuhan tuh pasti jawab. Jawabannya 1, tidak, Ana, tidak. Kan berarti kita nggak mendapatkan sesuatu apapun. Nanti dulu, sabar ya, kita harus sabar. Sama iya. Kalau yang pas jawabannya iya kan kena kita nih. Oh iya, aku langsung berdoa, langsung dikasih nih sama Tuhan. Baru kita rasa bersyukur. Nah kalau pas Tuhan jawab tidak, padahal tidak itu untuk kebaikan kita sendiri, kan kadang-kadang kita ngedumel. Apa Tuhan nggak adil nih, aku minta ini aja nggak dikasih. Padahal kan Tuhan tidak menuruti apa yang kita mau, tapi kan memberikan apa yang kita perlukan kan. Nah kayak gitu itu. Aku tuh sering tuh, Mas, gitu. Apa ya yang kurang ya gitu, kok kayaknya perasaan aku doanya kita apa nyusun doanya kurang pas. Tapi kan padahal kita itu kalau pas lagi yakin banget tuh nggak mengeluarkan kata-kata pun kayaknya masuk gitu, masuk ke hati gitu. Apalagi kalau kita lagi pada kondisi yang titik terendah dalam hidup, dengan air mata lah, kita nggak ngomong aja Tuhan tahu isi hatimu, aku tuh tahu isi hatimu, apa yang kamu mau gitu kan, kita udah terharu ya. Itu pengalaman aku begitu. Kayaknya menarik juga ya, tapi kayaknya sih kita harus sambung ke babak berikutnya, podcast berikutnya. Podcast berikutnya. Nah, untuk penutup nih Mbak, saya mau minta motivasinya hari ini apa nih untuk hidup dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit ini. Kalau saya sih ya karena saya percaya Tuhan. Ibaratnya saya sekarang lagi dikosongin kan, nggak mungkin Tuhan meninggalkan saya terus dikosongin terus. Pasti cawan-cawan itu, mangkok-mangkok saya itu yang kemarin kosong itu pasti akan diisi lagi ya gitu. Itu makanya yang jadi motivasi saya itu nggak hari ini, mungkin besok. Jadi setiap hari itu kita tanamkan, kita punya harapan lagi. Setiap bangun tidur itu harapan baru, lebih baik dari kemarin kayak gitu terus. Jadi setiap bangun tidur selalu bersyukur. Ya harus itu. Harus dong. Kalau nggak bersyukur nggak ada harapan. Nggak ada, ya ngelokro. Ngelokro itu orang Jawa bilang, ngelokro, udahlah gitu. Mau ngapain lagi? Tapi hari ini aku yakin aku lebih baik dari kemarin. Kemarin cuma ibaratnya dikasih 50.000, siapa tahu hari ini 100.000 kan kayak gitu kan. Kemarin laku ayam seekor, hari ini 2 ekor. Oh, sekarang masih usaha di rumah berarti? Masih online ya, pelan-pelan lah merayap. Boleh tuh itu yang warga-warga sekitar Depok mungkin. Iya, boleh. GrabFood. Gimana GrabFood? GrabFood, GoFood, namanya ayam protol beji. Ada. Kalau pelanggan-pelanggan lama pada japri, Mas, biasanya. Karena saya kan nyediain nasi box juga. Pelanggan kan lumayan banyak tuh. Ini lagi pada nanya-nanya nih, kapan buka lagi? Nah kan, tapi belum punya modal sayanya. Yakin? Gitu. Mungkin. Yakin, harus yakin bisa. Kan saya
mau menaklukkan Depok lagi. Ya, semoga sukses. Terima kasih banyak. Di kebun, kondisinya gelap. Nah,